Selamat pagi, siang, sore anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Mega. Saya merupakan guru sejarah peminatan untuk kelas 10, 11, dan 12 di SMA PGRI. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini sehat selalu dan masih semangat ya belajarnya. Oke, untuk pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan membahas manusia purba Indonesia dan dunia. Pada pertemuan satu ini kita akan membahas mengenai manusia purba Indonesia dan jenis-jenis fosil manusia purba di Indonesia. Pada gambar ini, menurut kalian apa hubungan antara peta tersebut terhadap adanya manusia purba di Indonesia? Oke, benar ya. Bagi yang menjawab bahwa peta tersebut merupakan peta ditemukannya fosil manusia purba di Pulau Jawa, maka Ibu kasih aplaus karena peta tersebut merupakan peta persebaran ditemukannya manusia-manusia purba di Pulau Jawa. Ada di Wajak, di Sangiran, Trinil, Solo, Mojokerto. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian manusia purba. Manusia purba merupakan manusia yang hidup pada zaman praaksara atau zaman sebelum dikenalnya tulisan. Manusia purba ini memiliki otak yang lebih kecil daripada manusia modern saat ini. Hidup secara berkelompok dan belum mengenal bercocok tanam. Manusia purba ditemukan di seluruh dunia termasuk di Asia dan juga di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada ditemukannya fosil manusia purba. Fosil merupakan tulang belulang baik binatang, manusia, tumbuhan yang hidup pada zaman purba atau ribuan tahun lalu. Penemuan-penemuan manusia purba di Indonesia terdapat pada lapisan Pleistosen atau sekitar tahun 2,5 sampai 11.000 juta tahun yang lalu. Sebagian besar fosil manusia purba ini ditemukan di Pulau Jawa. Materi yang kedua yaitu mengenai penelitian manusia purba di Indonesia. Penelitian pertama dilakukan oleh Eugene de Bois. Eugene de Bois ini merupakan seorang peneliti dari Belanda. Ia memiliki 3 landasan teori mengenai kehidupan manusia purba di Indonesia yang dikenal dengan teori Du Bois. Yang pertama, Du Bois percaya bahwa evolusi manusia berasal dari daerah tropis. Hal tersebut disebabkan oleh ditemukannya rambut yang kemungkinan hanya dimiliki oleh manusia yang hidup di daerah tropis. Yang kedua, dalam dunia binatang, pada umumnya mereka tinggal di daerah geografi yang sama dengan asal nenek moyangnya. Secara biologis, hewan yang paling mirip biologis yaitu adalah kera besar. Dan Du Bois percaya bahwa di Asia merupakan asal-usul ditemukannya manusia purba karena di sana ada hewan yaitu simpanse. Yang ketiga, Du Bois mengikuti perkembangan penemuan fosil rahang atas dari sejenis kera manusia yang ditemukan di Bukit Siwalik, India pada tahun 1878. Tahun 1891 sampai 1892, Du Bois menemukan fosil yang dinamai Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi dalam bentuk rahang, geraham, dan tulang paha kiri. Volume otak dari Pithecanthropus erectus ini berkisar 900 cc. Bentuk fisiknya ada yang sebagian menyerupai kera dan sebagian menyerupai manusia. Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak. Pitros artinya kera, Anthropus artinya manusia, erectus artinya berjalan tegak. Jadi Pithecanthropus erectus merupakan manusia kera yang berjalan tegak. Yang di atas ini merupakan fosil kerangka dari Pithecanthropus erectus, sedangkan yang bawah ini merupakan rekonstruksi dari gambar Pithecanthropus erectus. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh G.H.R. von Koningswald. Ia mengadakan penelitian dari tahun 1931 sampai 1941 di Bengawan Solo. Koningswald dan Weidenreich, teman sepenelitian ini, menemukan fosil tengkorak tahun 1931 dan 1934 yang dinamai Homo soloensis atau manusia dari Solo. Tahun 1936, von Koningswald juga menemukan fosil tengkorak yang dinamai Homo mojokertensis atau manusia Mojokerto.
Antara tahun 1936 sampai 1941, ia menemukan lagi fosil yang diberi nama Meganthropus paleojapanicus atau manusia besar yang berasal dari Jawa. Penemuan lain tentang manusia purba adalah Meganthropus, Homo erectus, Homo sapiens di Sangiran, Sragen, Trinil, Ngandong, dan Kudus. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu Tengku Jacob dan kawan-kawan. Berdasarkan temuannya dan berdasarkan penemuan-penemuan fosil manusia purba sebelumnya, Tengku Jacob ini menggolongkan manusia purba di Indonesia menjadi 3 jenis, yaitu ada Meganthropus atau manusia yang berbadan besar, yang kedua ada Pithecanthropus atau manusia kera, dan yang ketiga ada jenis Homo. Yang pertama ada Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus merupakan manusia kera raksasa dari Jawa kuno. Mega artinya besar, Anthropus artinya manusia, Paleo artinya tua, Javanicus dan artinya dari Jawa, yang berarti manusia kera raksasa atau manusia kera besar dari Jawa kuno. Fosil dari Meganthropus paleojapanicus ini ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran. Ia berasal dari lapisan Pleistocene bawah atau sekitar 2 juta tahun yang lalu. Hidup masih mengumpulkan makanan atau food gathering, dan makanan yang ia makan berupa buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah jenis dari Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan manusia kera yang lebih kecil dari Meganthropus, jadi ukuran tubuhnya ini lebih pendek dan lebih kecil dari Meganthropus. Paling banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Ditemukan di lapisan Pleistocene atas dan tengah, atau bisa dibilang Pithecanthropus ini hidup setelah zamannya Meganthropus. Ia sudah memakan segala, dalam artian dia sudah memakan tumbuhan dan juga hewan. Pithecanthropus ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertensis, yang berarti manusia kera dari Mojokerto. Fosilnya ditemukan oleh von Koningswald di Mojokerto. Berada pada Pleistocene bawah. Dia hidup pada era Pleistocene bawah. Terus hidup sekitar 2,5 sampai 2,25 juta tahun yang lalu. Cirinya adalah berbadan tegap, muka menonjol ke depan, kening tebal, dan tulang pipi kuat. Yang atas ini merupakan fosil kerangka Pithecanthropus mojokertensis, sedangkan bawahnya merupakan rekonstruksi gambar dari Pithecanthropus mojokertensis. Yang kedua ada Pithecanthropus robustus, yang berarti manusia kera berahang besar. Ia ditemukan oleh Weidenreich dan von Koningswald di Trinil. Hidup di lapisan Pleistocene bawah, hampir sama dengan Pithecanthropus mojokertensis. Yang atas merupakan fosil dari Pithecanthropus robustus, dan yang bawah ini merupakan rekonstruksi dari gambar Pithecanthropus robustus. Selanjutnya ada Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera berjalan tegak. Ia ditemukan oleh Eugene Boyce di Trinil, terdapat pada Pleistocene tengah, hidup 1,5 juta tahun yang lalu. Cirinya itu berjalan tegak, volume otak 900 cc, dianggap sebagai makhluk missing link. Pithecanthropus erectus juga memiliki tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm dan berat badannya sekitar 80 sampai 100 kg. Homo ini merupakan jenis manusia purba yang ketiga ya, yaitu merupakan manusia purba yang lebih modern dari Pithecanthropus. Jadi tadi Meganthropus dulu, setelah itu Pithecanthropus, baru Homo. Hidup di lapisan Pleistocene atas kira-kira 1 juta sampai 25.000 tahun yang lalu. Ciri fisiknya yang paling menonjol adalah volume otaknya sudah sama dengan manusia modern, yaitu 1300. Sedangkan kalau Pithecanthropus itu sekitar 900 cc. Sedangkan kalau Homo ini sudah lebih besar volume otaknya, yaitu 1300 cc. Nah, Homo ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada Homo soloensis, merupakan manusia dari Solo, ditemukan oleh Tirhar, Oppernoth, von Koningswald di Sangiran. Hidup di tahun 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Cirinya volume otak sampai 1300 cc. Nah, yang atas ini merupakan atas dan bawah ini merupakan fosil atau bagian tengkorak dari Homo soloensis yang ditemukan oleh Tirhar, Oppernoth, dan von Koningswald di Sangiran. Dan yang tengah ini merupakan rekonstruksi dari wajah Homo soloensis. Kedua ada Homo wajakensis atau manusia dari Wajak, ditemukan oleh Van Richthofen di Wajak atau di Tulung Agung.
hidup sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Makanannya itu sudah dimasak secara sederhana, jadi sudah mengenal food processing. Terus cirinya itu sekitar tingginya 130 sampai 210 cm, beratnya itu 30 sampai 150 kg, dan volume otaknya 1300 cc. Homo wajakensis dianggap sebagai nenek moyang suku aborigin di Australia. Jadi yang bawah ini dan yang ini merupakan dari fosil tengkorak Homo wajakensis, sedangkan yang ini dan yang ini merupakan rekonstruksi dari Homo wajakensis yang sudah mirip ya dengan manusia modern. Yang ketiga ada Homo florensis, ditemukan di Flores, yang artinya manusia dari Flores, hidup sekitar 18.000 tahun yang lalu. Cirinya itu dia tingginya cuma 100 sampai 130 cm dan volume otaknya 380 cc. Jadi Homo florensis ini juga bisa dibilang sering disebut sebagai hobbitnya Indonesia karena ia memiliki tinggi badan yang kecil atau kerdil, terus juga volume otaknya yang sangat kecil yaitu 380 cc. Yang atas ini merupakan tempat atau gua di mana diperkirakan tempat hidupnya Homo florensis. Yang tengah ini merupakan tengkorak dari Homo florensis atau fosil dari Homo florensis. Yang bawah ini merupakan rekonstruksi wajah dari Homo florensis.